Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syafiq Ramadan. NIM saya 2205020100. Baiklah, di sini saya akan jelaskan tentang sistem administrasi negara. Pengertian administrasi negara. Menurut para ahli, menurut John M. Pfister, administrasi negara adalah dari negara sebagai organisasi dan administrasi yang mengejar tujuan-tujuan yang bersifat ketatanegaraan. Menurut John M. Pfister, administrasi negara merupakan alat dan proses untuk mencapai tujuan negara. Tujuan-tujuan negara akan terlaksana jika negara memiliki administrasi ketatanegaraan yang baik. Yang kedua, menurut Arifin Abdurrahman, administrasi negara adalah ilmu yang mempelajari pelaksana dari politik negara. Dari pendapat yang dikemukakan oleh Arifin, administrasi negara merupakan suatu bentuk pelaksanaan politik pemerintah. Terlaksananya administrasi negara dipengaruhi oleh kebijakan-kebijakan pemerintah, yaitu melalui proses politik. Yang ketiga, menurut Edimok, administrasi negara adalah kegiatan pemerintah di dalam melaksanakan kegiatan politiknya. Menurut Dwight Waldo, administrasi negara adalah manajemen dan organisasi dari manusia dan peralatannya guna mencapai tujuan pemerintah. Pendapat dari Dwight Waldo tentang administrasi negara merupakan manajemen di mana pemerintahan harus menerapkan perencanaan, pengorganisasian, pengawasan, pengevaluasi, dan pengarahan dalam proses penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah. Ciri-ciri administrasi negara menurut Toha. 1. Pelayanan yang diberikan oleh administrasi negara bersifat lebih urgen dibandingkan dengan pelayanan yang diberikan oleh organisasi-organisasi swasta. Urgensi pelayanan ini karena menyangkut kepentingan semua masyarakat dan jika diserahkan atau ditangani oleh organisasi lain tidak akan jalan. Yang kedua, pelayanan yang diberikan oleh administrasi negara pada umumnya bersifat monopoli atau semi-monopoli. Yang ketiga, dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, administrasi negara dan administratornya relatif berdasarkan undang-undang dan peraturan. Hal ini memberikan legalitas dari administrasi negara tersebut. Yang keempat, administrasi negara dalam memberikan pelayanan tidak dikendalikan oleh harga pasar. Pelayanan oleh administrasi negara ditentukan oleh rasa pengabdian kepada masyarakat umum. Yang kelima, usaha-usaha yang dilakukan oleh rakyat, administrasi negara sangat bergantung pada penilaian rakyat yang dilayani. 2. Fungsi administrasi negara. Yang pertama yaitu merencanakan, yang kedua mengorganisasi, yang ketiga memimpin, yang keempat melaksanakan pengordinasian, yang kelima melaksanakan pengawasan. Prinsip-prinsip umum administrasi negara menurut Simon mengemukakan prinsip-prinsip umum yaitu 1. Efisien administrasi tingkat melalui spesialisasi tugas di kalangan kelompok. Yang kedua, B. Efisiensi administrasi ditingkatkan dengan mengatur anggota-anggota kelompok dalam suatu hierarki wewenang yang pasti. Yang ketiga, C. Efisiensi administrasi ditingkat dengan membatasi jarak pengawasan pada setiap sektor di dalam organisasi sehingga jumlahnya menjadi kecil. Yang keempat yaitu D. Efisiensi administrasi ditingkatkan dengan mengelompokkan pekerjaan untuk maksud-maksud pengawasan berdasarkan 1. Tujuan, 2. Proses, 3. Langganan. Peran pemerintahan dalam sistem administrasi negara. Peran pemerintahan dalam reformasi birokrasi sebagai yang diungkapkan oleh Osborne antara lain 1. Lebih mengarahkan daripada melaksanakan. Yang kedua, memberikan
kewenangan yang lebih luas kepada masyarakat. Yang ketiga, menciptakan persaingan yang sehat. Yang keempat, menghasilkan daripada membelanjakan. Yang kelima, public governance, alokator, distributor, stabilisator publik. Pokok-pokok dari administrasi negara yaitu: 1. Dasar dari administrasi negara. Yang kedua, organisasi dari kepegawaian negeri yang menjadi prasarana dari administrasi negara. Yang terakhir, hukum administrasi negara yang dibutuhkan dalam pengembangan sistem administrasi negara yang tunduk pada hukum yang berlaku. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.